Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai cash flow in capital budgeting. Langsung saja mengenai aliran cash dari suatu usulan investasi terdiri dari yang pertama adalah aliran cash awal atau initial outlay, di mana aliran cash ini adalah sejumlah cash yang digunakan untuk mendanai usulan investasi. Lalu yang kedua adalah mengenai aliran cash operasional atau operational cash flow, yaitu arus cash yang dihasilkan selama umur proyek. Yang terakhir adalah mengenai aliran kas akhir atau terminal value, yaitu aliran kas yang dihasilkan pada akhir proyek. Lalu untuk investasi di dalam bab ini terdiri dari dua, yaitu mengenai proyek baru atau investasi baru, di mana perusahaan mengusulkan investasi baru atau mengekspansi tanpa menggantikan investasi yang lama. Sedangkan untuk proyek penggantian atau investasi penggantian, yaitu perusahaan mengusulkan investasi untuk menggantikan investasi yang lama. Langsung saja kita bahas kasus proyek baru atau investasi baru. Soal yaitu Yahya mendapatkan undian berhadiah dan mempunyai keinginan untuk mendirikan sebuah butik, di mana Anda memerlukan peralatan senilai 200 juta rupiah serta tambahan modal kerja senilai 30 juta rupiah. Peralatan tersebut diperkirakan memiliki umur ekonomi 10 tahun dan akan disusutkan secara garis lurus dengan nilai sisa 20 juta rupiah. Dengan adanya butik tersebut diharapkan dapat menghasilkan penjualan sebesar 72 juta rupiah per tahun. Sedangkan biaya-biaya operasional tunai yang harus ditanggung adalah biaya gaji sebesar 24 juta per tahun, biaya utilitas sebesar 4.800 per tahun, dan diketahui tingkat pajak 20%. Lalu, pada akhir umur peralatan tersebut, yaitu pada akhir tahun ke-10, peralatan tersebut laku dijual seharga 25 juta rupiah. Langsung saja, untuk aliran kas awal. Aliran kas awal terdiri harga perolehan aktiva baru, di mana harga perolehan ini mencakup semua biaya-biaya yang diperlukan untuk menjadi aset tersebut siap digunakan. Jadi harga perolehan ini terdiri dari harga beli, biaya pengiriman, biaya instalasi, dan uji coba atau biaya lainnya yang mendukung aset tersebut siap digunakan. Jadi jika nanti ada soal kasus yang diketahui mengenai biaya instalasi, biaya uji coba, silakan ditambahkan karena itu termasuk ke harga perolehan. Karena di soal ini hanya diketahui harga beli, jadi kita memasukkan harga 200 juta tersebut sebagai harga perolehan. Lalu kenaikan modal kerja sebesar 30 juta rupiah. Sebelumnya, mengapa harga perolehan di sini minus? Karena perusahaan mengeluarkan kas untuk mendanai investasi tersebut. Lalu investasi awal di sini diperoleh sebesar 230 juta rupiah. Selanjutnya mengenai aliran kas operasional. Aliran kas operasional yang pertama adalah mengenai pendapatan, di mana investasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan penjualan sebesar 72 juta rupiah. Lalu biaya operasionalnya diketahui bahwa biaya gaji 24 juta rupiah, biaya utilitas 4.800 rupiah. Dan di total biaya operasional sebesar 28.800. Lalu laba operasi diketahui dari pendapatan dikurangi dengan total biaya operasional, yaitu sebesar 43.200.000 rupiah. Lalu laba operasi dikurangi dengan biaya depresiasi peralatan tersebut, yaitu di sini di kasus ini biaya depresiasi menggunakan metode garis lurus, di mana garis lurus ini akan menghasilkan biaya depresiasi yang sama setiap tahun. Tetapi untuk metode lain seperti jumlah angka tahun
saldo menurun ganda atau saldo menurun akan memiliki biaya depresiasi yang berbeda-beda dari tahun ke tahun. Jadi nanti jika ada kasus yang diketahui diketahui metodenya bukan garis lurus, silahkan menghitung dari tahun ke tahun karena biaya depresiasinya berbeda. Jadi otomatis aliran kasnya juga berbeda. Karena di sini kita menggunakan metode garis lurus, jadi aliran kasnya akan sama setiap tahun. Biaya depresiasi untuk menghitung biaya depresiasi metode garis lurus, yaitu rumusnya adalah harga perolehan dikurangi nilai sisa. Harga perolehannya 200 juta, dikurangi nilai sisanya 20 juta, 180 juta, dibagi dengan umur ekonomisnya. Umur ekonomis peralatan tersebut yaitu 10 tahun. Jadi 180 juta dibagi dengan 10 tahun diperoleh 18 juta rupiah. Lalu diperolehlah setelah sebelum pajak yaitu 25.200.000 rupiah. Laba tersebut dikenakan pajak 20% sebesar 5.040.000 rupiah. Didapatkan laba setelah pajak 20.160.000 rupiah. Nah, setelah itu kita menambahkan biaya depresiasi karena biaya depresiasi di sini karena biaya depresiasi adalah biaya-biaya yang tidak mengakibatkan arus kas keluar. Jadi aliran kas operasional intinya adalah didapatkan dari laba setelah pajak ditambah dengan biaya depresiasi. Didapatkan di sini untuk kasus ini yaitu sebesar 38.160.000 rupiah. Lalu selanjutnya untuk aliran kas akhir. Karena tadi diketahui bahwa kalau di akhir tahun umur peralatan tersebut laku dijual seharga 25 juta rupiah, sedangkan nilai sisanya atau nilai akhirnya sebesar 20 juta rupiah, maka perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar 5 juta rupiah. 5 juta rupiah ini yang akan dikenakan pajak, yaitu pajak keuntungan. Pajak keuntungan 25 juta dikurangi 20 juta dikali 20%. Didapatkan 1 juta rupiah. Lalu pengembalian modal kerja yang tadi di aliran kas awal akan dikembalikan di aliran kas akhir, yaitu sebesar 30 juta rupiah. Didapatkan aliran kas akhir sebesar 54 juta rupiah. Selesai untuk kasus yang pertama, kita lanjut ke kasus yang kedua. Proyek penggantian. Sebuah perusahaan ingin mengganti mesin lama dengan mesin yang baru. Mesin lama diperoleh 5 tahun yang lalu dengan harga 100 juta rupiah. Diperkirakan berumur 10 tahun, disusutkan dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Mesin baru seharga 90 juta untuk mengoperasikan diperlukan biaya pemasangan instalasi yang memerlukan biaya 25 juta rupiah. Mesin baru ini memiliki masa manfaat 8 tahun dan diperkirakan memiliki nilai residu 5 juta rupiah. Jika penggantian dilakukan, maka mesin lama akan dijual dan diperkirakan laku seharga 56 juta rupiah. Dengan digunakan mesin baru, perusahaan memerlukan tambahan modal kerja sebesar 10 juta rupiah. Tarif pajak 30%. Lalu penamaan mesin baru akan meningkatkan penjualan sebesar 25 juta rupiah per tahun dan biaya operasional akan meningkat 5 juta rupiah per tahun. Langsung saja untuk pembahasannya. Aliran kas awal. Yang pertama adalah mengenai harga beli dari mesin baru, yaitu seharga 90 juta rupiah. 90 juta rupiah dan ditambah dengan biaya instalasi sebesar 25 juta rupiah. Jadi harga perolehan di sini yaitu sebesar 90 juta rupiah ditambah 25 juta rupiah. Karena perusahaan mengeluarkan kas untuk membeli mesin baru, jadi di sini bersifat mengurangi. Lalu selanjutnya adalah mengenai harga jual mesin lama sebesar 56 juta.
Mengapa ini bersifat menambah? Karena perusahaan mendapatkan kas dari menjual mesin lama tersebut. Lalu selanjutnya adalah pajak keuntungan, di mana pajak keuntungan ini didapatkan dari penjualan mesin lama, yaitu keuntungannya diperoleh dari 56 juta dikurangi 50 juta. Dari mana Kak 50 juta? 50 juta ini didapatkan dari mesin lama mempunyai harga perolehan 100 juta dan disusutkan tanpa nilai sisa. Mempunyai umur ekonomis 10 tahun. Nah, pada tahun kelima, mesin lama ini dijual. Jadi, mesin lama ini masih mempunyai 100 juta dikali 5/10. 100 jutanya harga perolehan, 5-nya dia mesin ini masih mempunyai umur ekonomis, umur manfaat 5 tahun lagi, tapi dijual oleh perusahaan. Jadi 100 juta dikali 5/10, hasilnya 50 juta. Jadi mesin ini masih mempunyai nilai 50 juta. Tapi oleh perusahaan dijual 56 juta. Jadi perusahaan mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini yang akan dikenakan pajak 30%, yaitu dapatkan 1.800.000. Lalu selanjutnya kenaikan modal kerja sebesar 10 juta. Dapatkanlah aliran kas awal sebesar 70.800.000 rupiah. Lalu mengenai aliran kas operasional. Diketahui bahwa mesin yang baru diharapkan meningkatkan penjualan sebesar 25 juta per tahun dan meningkatkan biaya operasional 5 juta. Jadi laba operasi dari peningkatan mesin ini adalah 20 juta. Lalu kita selanjutnya adalah mencari peningkatan depresiasi, di mana kita pertama menghitung depresiasi mesin baru terlebih dahulu. Karena kita menggunakan metode garis lurus, jadi cara untuk mencari biaya depresiasi adalah harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis, di mana harga perolehan 115 juta itu dari 90 juta harga belinya ditambah dengan biaya instalasinya sebesar 25 juta rupiah. Jadi totalnya 115 juta. Dikurangi nilai residunya 5 juta rupiah. 115 juta dikurangi 5 juta sama dengan 110 juta. Dibagi dengan umur ekonomisnya 5 tahun. Jadi 110 juta dibagi 5 tahun sama dengan 22 juta. Nah, selanjutnya kita menghitung depresiasi mesin lama, di mana mesin ini tidak mempunyai nilai residu. Jadi semua disusutkan. Harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis. Jadi 10 juta. Jadi peningkatan depresiasi ini dari investasi ini adalah sebesar 12 juta. Laba operasi dikurangi peningkatan depresiasi, jadinya peningkatan laba sebelum pajaknya 8 juta rupiah. Lalu peningkatan laba sebelum pajak ini dikenakan pajak 30%, 2.400.000. Jadi total untuk peningkatan laba setelah pajak 5.600.000 rupiah. Sama seperti tadi bahwa depresiasi adalah biaya depresiasi yang tidak mengeluarkan uang. Jadi kita kembalikan lagi. Jadi aliran kas operasionalnya didapat dari peningkatan laba setelah pajak ditambah dengan peningkatan depresiasi, yaitu didapat sebesar 17.600.000 rupiah. Selanjutnya aliran kas akhirnya diasumsikan bahwa pada akhir umur proyek mesin baru laku dijual seharga 7.500.000. Maka nilai aliran kas akhirnya dihitung sebagai berikut. Yang pertama adalah harga penjualan mesin. Tadi kan diasumsikan bahwa harga penjualan mesinnya di akhir
proyeknya adalah 7.500.000. Nah, sedangkan nilai sisanya adalah tadi diketahui bahwa nilai sisa atau nilai residunya adalah 5 juta. Jadi perusahaan masih memiliki nilai dari mesin tersebut 5 juta. Tapi oleh perusahaan laku dijual 7.500.000. Otomatis perusahaan mempunyai keuntungan 7.500.000 dikurangi 5 juta, yaitu 2.500.000. Nah, 2.500.000 ini dikenai pajak 20%. Mohon maaf, 30%. Yaitu didapatkan sebesar Rp750.000. Lalu modal kerja yang di awal tadi di aliran kas awal dikembalikan di aliran kas akhir, yaitu sebesar 10 juta. Didapatkan aliran kas akhir sebesar Rp16.750.000. Nah, itu sekian pembahasan mengenai cash flow in capital budgeting. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.